Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar semuanya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya sahabat semua karena kondisi sinyal yang kurang memungkinkan gitu ya. Akhirnya saya baru bisa upload padahal janji saya adalah subuh. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa juga memberikan inspirasi di pagi ini ya. Mohon maaf atas keterlambatannya karena tidak sesuai target. Harapan saya itu subuh itu sudah upload, ternyata ini baru bisa upload sekarang ya, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Nah teman-teman, ini sudah menginjak hari keberapa kita berpuasa ya? Ada yang sudah hari kedua, ada yang baru hari pertama ya. Untuk puasa ini sebenarnya ada sejarahnya, sejarah awal bagaimana puasa itu diputuskan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi sejarah puasa ini sebenarnya melalui 3 tahapan ya. Oke, langsung saja. Tahap yang pertama adalah diwajibkannya puasa pada tanggal 10 Muharram yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah mendatangi ya kaum Yahudi, kemudian bertanya, kalian sedang puasa apa? Sesungguhnya pada hari ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga sebagai bentuk rasa syukur Nabi Musa pun kemudian berpuasa dan kami mengikuti Nabi Musa, begitu kata orang Yahudi. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Nah sejak saat itu ditetapkanlah bahwa puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu sebagai kewajiban bagi kaum muslim. Itu tahap yang pertama. Kemudian masuk pada tahapan kedua, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan. Akan tetapi peraturannya pada saat itu adalah boleh makan dan minum sampai akhir ketika orang itu belum tidur. Jadi setelah tidur ya sudah nggak boleh makan dan minum lagi sampai kemudian berbuka. Nah pada saat tahap-tahap awal ini termasuk berat ya untuk kaum muslimin. Jadi lalu kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, akan tetapi peraturannya pada saat itu boleh makan dan minum dan bergaul dengan istri itu hanya ba'da isya atau sebelum tidur. Nah, setelah tidur itu sudah tidak boleh lagi. Jadi pada tahap-tahap awal ini termasuk lumayan berat ya. Sampai suatu ketika terjadi suatu kejadian, sahabat yang bernama Qais bin Sirma. Jadi sahabat ini adalah seorang pekerja keras. Ketika waktunya berbuka, dia bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada makanan? Kemudian istrinya pun bilang, maaf hari tidak ada makanan. Cuman memang sahabat ini emang luar biasa ya, ketika tahu seperti itu ya nggak ada marah, nggak ada apa ya, tetap tawadu. Akhirnya istrinya bilang, kalau begitu saya akan mencari makanan dulu. Istrinya pun keluar dan Qais bin Sirma ini ketiduran. Ketika istrinya datang membawa makanan, Qais bin Sirma ini terbangun. Lalu istrinya menawarkan makanan itu untuk berbuka kepada Qais bin Sirma. Cuman karena taatnya Qais ini, dia pun mengatakan, sesungguhnya aku sudah tertidur, aku tidak boleh makan makanan lagi. Jadi akhirnya si Qais ini sampai pagi itu tidak makan. Kemudian bekerja lagi dari siangnya puasa, nggak berbuka karena sudah terlanjur tidur. Terus paginya lagi puasa lagi. Nah ketika siang, Qais bin Sirma ini karena sudah nggak ada asupan makanan yang masuk, pingsan. Dan kemudian berita ini pun sampai kepada Rasulullah. Lalu setelah kejadian itu turunlah firman Allah ya, makan dan minumlah kalian, berhubungan badanlah dengan kalian sampai terbit fajar. Nah lalu setelah itu ketentuan puasa pun berubah sampai sekarang. Nah jadi ini tahapan ketiga yang sampai sekarang kita lakukan puasa Ramadan adalah
tahap akhir dari awal-awal puasa ya. Jadi kita patut bersyukur kepada sahabat Qais bin Sirman ya, karena saat itu beliau pingsan sehingga aturan puasa pun berubah. Kalau misalnya saat itu beliau tidak pingsan, bisa jadi sekarang kita ini yang pingsan, karena peraturannya berat sekali ketika sudah tidur nggak boleh makan dan minum lagi, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan awal puasa ya. Tahapan pertama yaitu puasa 10 Muharram atau puasa Asyura yang wajib. Tahapan yang kedua puasa Ramadan, akan tetapi batas makannya itu setelah ada Isya atau sebelum tidur. Nah, setelah tidur tuh nggak boleh makan lagi. Dan yang ketiga ini ada sahur, terus kalau malam boleh bergaul dengan istrinya sampai batas fajar. Alhamdulillah ya, kita sebagai umat muslim harus tahu bagaimana sejarah puasa itu bisa sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan untuk sahabat semua ya. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan dari Murni Turmiati, channel inspiratif.